Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masyarah, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sidik Jember dengan nomor induk 2041050200080. Pada kesempatan kali ini, saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, sebelum kita membahas tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam, perlu kita ketahui apa sih kebijakan fiskal? Nah, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Nah, di sini pemerintah perlu meningkatkan atau mengurangi pendapatan dengan cara, jika pemerintah ingin meningkatkan, biasanya seperti pemerintah meningkatkan pajak dengan meningkatkan sektor real atau memberi subsidi pada perusahaan dan sebagainya. Kemudian cara pemerintah untuk mengurangi pendapatan, misalnya mengurangi pajak supaya sektor real berkembang, jadinya tidak akan terjadi inflasi pada negara tersebut. Kemudian di sini dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Nah, belanja negara di sini bagaimana pemerintah belanja pemerintah ini ditingkatkan dengan tujuan uang beredar di masyarakat lebih banyak. Kemudian atau juga memberikan subsidi terhadap masyarakat. Kemudian kita akan membahas tentang tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu sebagai pertumbuhan ekonomi. Pasti pemerintah melakukan kebijakan fiskal agar ekonomi di Indonesia tentunya akan berkembang dengan bagus. Kemudian yang kedua yaitu mencegah pengangguran. Nah, dengan dilakukannya kebijakan fiskal ini akan mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Ketika terjadi inflasi, maka daya beli masyarakat kurang, maka biaya produksi pada perusahaan pasti akan berkurang juga. Kemudian jika sudah biaya produksinya ini berkurang, pasti masyarakat banyak yang tidak bekerja atau mengalami pengangguran. Nah, ini cara mencegahnya bagaimana? Bagaimana tergantung pemerintah untuk solusinya, yaitu misalnya memberikan subsidi pada perusahaan tertentu untuk meningkatkan operasionalnya, kemudian mengurangi pajak sehingga biaya produksi rendah, sehingga banyak masyarakat yang ingin bekerja dan tidak mengalami pengangguran. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu stabilitas harga. Nah, ini dilakukannya kebijakan fiskal dengan tujuan menstabilkan harga. Bagaimana kebijakan pemerintah melakukan langkah-langkah agar uang banyak beredar di masyarakat, misalnya menaikkan dan menurunkan suku bunga, misalnya jika masyarakat ini banyak yang tidak bekerja atau mengalami pengangguran, dan kemudian ini harganya banyak, harga barang naik. Nah, kemudian ini akan diolah kembali, misalnya dengan menaikkan dan menurunkan suku bunga agar stabil harganya dan kemudian banyak masyarakat yang tidak menganggur. Kemudian yang keempat yaitu mendorong laju investasi. Nah, ini ketika pemerintah mengurangi pajak dalam bidang tertentu, maka akan banyak masyarakat yang investasi dan mengembangkan usaha dalam bidang tersebut. Kemudian tujuan yang kelima yaitu mewujudkan keadilan sosial. Pemerintah akan memberikan pajak progresif pada perusahaan besar atau orang-orang kalangan atas. Nah, ini dengan tujuan agar terjadi keadilan sosial, sedangkan pemerintah secara bersamaan pada saat memberikan pajak progresif atau pajak yang tinggi kepada masyarakat kalangan atas, nah, pada masyarakat yang kalangan bawah ini akan diturunkan dan kemudian pajaknya diturunkan dan atau memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang apa ya, usahanya kecil gitu atau kurang berkembang seperti perusahaan-perusahaan besar.
Nah, kemudian tujuan kebijakan fiskal sudah ada 5, yaitu pertumbuhan ekonomi, mencegah pengangguran, stabilitas harga, mendorong laju investasi, dan mewujudkan keadilan sosial. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis kebijakan fiskal. Jenisnya ada 2, yaitu ekspansif dan kontraksional. Yang pertama yaitu ekspansif. Pemerintah banyak mengeluarkan uang di masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi. Misalnya, memberikan subsidi, menggunakan suku bunga dinaikkan atau direndahkan. Nah, kemudian memberikan pinjaman dengan bunga lunak. Kemudian yang jenis-jenis kebijakan fiskal yang kedua yaitu kontraksional. Nah, ini kebijakan pengetatan di mana pemerintah mengurangi uang beredar di masyarakat atau pemerintah meningkatkan pendapatan. Nah, ini pemerintah yang meningkatkan pendapatannya seperti meningkatkan pada sektor pajak sehingga pendapatan pemerintah akan bertambah. Kemudian misalnya juga bisa mengurangi subsidi pada masyarakat sehingga pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah itu berkurang sehingga pendapatannya yaitu bertambah atau tetap tidak berkurang banyak begitu. Kemudian komponen kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu kebijakan perpajakan. Nah, ini sudah dibahas pada tadi, dibahas tentang perpajakan yaitu dengan meningkatkan atau menurunkan pajak tergantung situasi. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan pengeluaran. Nah, ini akan mengatur pengeluaran pemerintah. Pendapatan banyak, pengeluaran makin tinggi. Kemudian jika pendapatan pemerintahnya itu sedikit, maka akan mengurangi pengeluaran. Pemerintah akan mengurangi pengeluarannya sehingga terjadi stabilitas. Kemudian komponen kebijakan fiskal yang ketiga yaitu kebijakan investasi dan disinvestasi. Nah, ini bagaimana pemerintah mendorong investasi di masyarakat dengan menurunkan suku bunga. Masyarakat pasti akan banyak yang berinvestasi pada perusahaan-perusahaan sehingga akan banyak yang berinvestasi pada bank-bank tertentu. Nah, ini akan meningkatkan pendapatan pemerintah. Kemudian yang keempat yaitu pengelolaan utang atau surplus. Nah, ini pendapatan pemerintah itu telah tinggi dari belanja itu di surplus dengan tujuan untuk menggerakkan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan menciptakan lapangan pekerjaan dan lain-lain. Kemudian jika pendapatannya turun, mau tidak mau harus hutang. Nah, kemudian instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu anggaran belanja seimbang. Nah, ini pasti akan belanja seimbang tergantung pemerintah mengolahnya. Bagaimana menyeimbangkan anggaran belanja agar tetap stabil. Kemudian yang kedua, instrumen kebijakan fiskal yaitu pembiayaan fungsional. Nah, ini pemerintah harus bijak dalam mengeluarkan uang, bagaimana uang tersebut dilakukan sesuai dengan fungsinya, tidak untuk yang cuma-cuma saja. Nah, yang ketiga yaitu anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Nah, ini yang tadi kebijakan fiskal ekspansif. Kemudian yang keempat yaitu anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraksional. Nah, ini jika di mana pemerintah mengurangi uang beredar di masyarakat. Yang ekspansif tadi bagaimana pemerintah mengeluarkan uang di masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi. Kemudian instrumen kebijakan fiskal yang kelima yaitu stabilitas anggaran otomatis. Nah, pasti pemerintah akan menstabilkan anggaran agar tetap stabil, tidak kurang atau tidak lebih. Bagaimana caranya tergantung pemerintah. Kemudian yang keenam yaitu pengelolaan anggaran. Pengelolaan anggaran di negara pasti harus tersusun rapi agar sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dilakukannya kebijakan fiskal ini pasti akan agar sumber daya alam dan sumber daya manusia terkelola dengan baik. Masyarakat tidak banyak yang menganggur dan kemudian sumber daya alamnya juga
digunakan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua yaitu mengoptimalkan kegiatan investasi. Nah, jika investasi ini tergolong rendah, maka pemerintah akan menurunkan suku bunga sehingga masyarakat banyak berinvestasi. Kemudian yang ketiga yaitu alokasi. Nah, alokasi ini anggaran maksudnya sesuai dengan yang dibutuhkan, tidak cuma-cuma seperti yang tadi dibahas. Kemudian yang keempat, distribusi. Nah, distribusi ekonomi negara ini harus sesuai dengan sasarannya. Kemudian yang kelima, fungsi kebijakan fiskal yaitu stabilisasi. Nah, ini sudah dibahas tadi, yaitu agar menstabilkan perekonomian suatu negara. Kemudian yang keenam yaitu pembangunan. Misalnya jika pembangunan ini ada terjadi fisik dan non fisik. Jika pembangunan fisik bisa pembangunan infrastruktur negara, atau non fisik yaitu dengan pendidikan dan lain-lain. Kemudian ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam. Nah, ini ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam, yaitu yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Nah, ini pasti dalam ekonomi Islam ini akan menyusun kebijakan dengan rapi agar tidak terjadi defisit anggaran. Nah, ini pasti jarang terjadi di negara Islam. Kemudian yang kedua yaitu sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Nah, ini agar stabil, pajaknya dinaik turunkan sesuai dengan kondisi atau tingkat produktivitas. Kemudian yang ketiga yaitu perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Nah, selanjutnya yaitu fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Terhadap hukum, bagaimana hukum-hukumnya untuk melakukan kebijakan, kemudian keadilan, masyarakatnya, bagaimana dengan masyarakat yang kaya dan miskin agar terjadi keadilan. Kemudian dan pertahanan, ini untuk pertahanan negara. Kemudian yang kedua yaitu perumusan dan pelaksanaan terhadap keadilan keadilan ekonomi, perencanaan baik, terstruktur, dan bagus. Nah, ini pasti perumusan anggaran itu akan tersusun dan terstruktur dan bagus sehingga ekonomi pada negara tersebut baik. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen kekayaan pemerintah. Nah, ini tergantung pemerintah dengan mengeluarkan biaya atau misalnya mensubsidi perusahaan atau mengurangi pendapatan dengan menaikkan pajak dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Sudah. Kemudian instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Nah, ini agak berbeda ya dengan ekonomi konvensional. Yang pertama yaitu jizyah. Apa itu jizyah? Jizyah adalah pajak yang dibebankan kepada non-muslim yang tinggal di negara-negara Islam sebagai imbalan dan perlindungan. Nah, ini jika ada warga masyarakat pada negara Islam, kemudian masyarakat itu tinggal, tetap diperbolehkan tinggal, tapi harus membayar jizyah atau pajak gitulah untuk perlindungan dirinya sendiri, yaitu dirinya sendiri. Kemudian yang kedua instrumennya yaitu ghanimah. Nah, ini merupakan harta rampasan yang disebabkan oleh perang. Nah, jika negara Islam itu perang dan kemudian menang, nah ini hartanya disebut ghanimah. Kemudian yang ketiga yaitu fai, harta rampasan tanpa melalui peperangan. Nah, sudah jelas. Kemudian yang keempat yaitu zakat, harta yang dikeluarkan karena dia sudah mempunyai harta sampai satu nasab. Misalnya mempunyai kambing sampai 40, nah ini pasti harus wajib zakat. Kemudian yang kelima instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yaitu kharaj. Kharaj merupakan pajak yang dikenakan pada tanah di mana tanah itu hasil kekuasaan. Kemudian yang keenam yaitu nawaib. Apa itu nawaib? Nawaib merupakan pajak yang dibebankan kepada umat Islam di mana negara itu mempunyai kesulitan ekonomi yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ini mau tidak mau masyarakat atau umat Islam harus membayar
nawaib, agar tercukupi. Kemudian yang ketujuh yaitu amwal fahla, atau yang terakhir. Amwal fahla itu adalah di mana harta-harta yang pemiliknya tidak diketahui. Kayak seperti ditemukan harta tapi itu hartanya sudah dahulu kala, jadinya tidak diketahui dari siapa harta tersebut. Nah, itu merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.